Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Morning. Ini di ruang bahasa Indonesia. Ada yang baru bangun ya. Sebentar ya. Udah, semua sehat-sehat aja kan? Ya, nggak apa-apa sudah, ini baru 17 siswa yang gabung, padahal jumlahnya 35 ya. Nanti Ibu alpa semuanya kalau nggak gabung itu. Biar aja, nanti Ibu share di grup. Biar didatangi sama guru BK, sama wali kelasnya. Wali kelasmu siapa? Pak Selamat kan? Iya. Iya. Nah sekarang sudah materinya sudah Ibu kirim. Nanti kalian bisa dilihat dan di situ juga ada tugas. Nah sebelumnya nanti Ibu akan menjelaskan ya. Kemudian sebelum Ibu menjelaskan, Ibu sampaikan dulu ada beberapa siswa yang belum kirim tugas. Ibu bacakan dulu. Sampai kemarin hari apa ya, pokoknya sudah Ibu buka itu masih belum ada. Nggak tahu kalau tadi malam dia ngirim berarti belum Ibu buka lagi ya. Yang pertama Anugrah, kemudian Dani, Fatir, Halimah, Muhammad Imam, Muhammad Sabirin, Novita Suci, Purwanto, Randy, Sardiansa, Tegar, Wulan, dan Catur. Itu siswa-siswa yang tugasnya belum diserahkan ke classroom ya. Mohon untuk disampaikan yang belum bergabung kepada temannya tadi yang sudah Ibu bacakan. Nah, untuk materi hari ini adalah cerita atau novel sejarah. Itu hari ini hanya kita bahas tentang pengertian dan ciri-ciri. Ibu jelaskan dulu ya. Nah sebelum Ibu jelaskan, saya pinginnya ada satu siswa yang membacakan materi itu. Silakan, siapa yang mau membacakan? Ibu catat namanya. Rahmat. Ayo silakan Rahmat. Oh memang. Siapa? Agus? Bukan di buku ya. Di materi yang sudah Ibu kirim, bukan di buku. Sudah Ibu kirim. Coba Andika yang bacakan, Andika. Ayo Andika. Andi apa Andika? Silakan. Ya, sudah Adi. Lainnya mendengarkan ya, dibacakan mulai dari awal sampai terakhir, sampai tugasnya itu. Silakan. Ya, Adi. Ada dia, sudah muncul dia. Halo, Adi, mana Adi? Ayo, silakan ya. Jam segini kok masih tidur sih? Kayak apa ini? Sudah jam 10, hampir setengah 10 loh. Padahal kita belajar sampai setengah 11 saja. Masa belajar cuma setengah jam, kalian ini aneh loh. Oh alah, banyak tugas. Buka di linknya. Buka di link. Dibuka di linknya dulu.
Siapa yang sudah buka linknya materi? Ayo, siapa yang sudah buka materinya? Bukan di buku. Ayo Rahmat, silakan Rahmat. Ibu kasih poin loh yang membacakan loh. Loh. Mak, cerita atau novel sejarah? Ya, siapa ini? Ya, Rahmat, ayo Rahmat. Ayo Rahmat. Ya, ibu tunggu semuanya supaya mendengarkan. Sambil menunggu temannya yang gabung baru 19. Ya, silakan. Iya, semua sampai terakhir pokoknya.
Ya, terima kasih untuk Rahmat Hidayat ya. Sebelum Hah? Siapa? Rahmat Hidayat kan? Seka ah, siapa tadi itu? Oh, Agus. Ngomong dong. Ibu kan enggak dengarkan. Ibu kan enggak pernah. Shh, dengarkan. Ibu kan enggak pernah ngajar di kelas kalian, jadi nggak hafal dengan suara-suara kalian, kecuali kalau kelas yang lain ya. Nah sekarang tolong diam dulu, Ibu akan menjelaskan. Terima kasih Agus ya telah sudah membacakan materinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang telah Agus baca tadi. Nah untuk materi hari ini adalah masalah cerita atau novel sejarah. Yang kita bahas hari ini hanya dua, yaitu pengertian dan ciri-ciri. Pengertiannya adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah ya. Mengandung di sini cerita atau narasi rekaan. Ibu jelaskan bahwa pada dasarnya karya itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah karya sastra dan karya non sastra. Karya sastra itu contohnya karya-karya seperti cerpen, novel, kemudian puisi, komik dan sebagainya, itu namanya karya sastra. Sedangkan non sastra itu karya-karya yang berkaitan dengan ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian, pengamatan dan sebagainya. Nah, tetapi yang kita bahas di sini hanya karya sastra ya, karena mengandung unsur rekaan. Rekaan itu artinya mengandung imajinasi atau khayalan dari seorang penulis ya. Jadi kalau di sini cerita sejarahnya itu harus mengandung selain unsur-unsur fakta juga ada unsur-unsur rekaannya. Artinya unsur-unsur yang mengandung imajinasi atau khayalan dari penulis itu atau pengarangnya. Kemudian sekarang kita bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. Namanya saja sudah novel sejarah. Novel sejarah itu berarti masa lalu. Itu makanya berlatar waktu dan tempat masa lalu ya, sejarah masa lalu. Kemudian menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu, jelas ya namanya sejarah. Kemudian berbentuk karya sastra, ya karena mengandung rekaan atau imajinasi atau khayalan. Kemudian menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Artinya menggunakan narasi. Narasi itu nama lain dari cerita ya. Kemudian dialog. Dialog itu artinya percakapan. Kalau kalian membaca novel itu biasanya ada percakapan. Nah, apa tandanya kalau tulisan itu dalam bentuk dialog? Yaitu biasanya kalimat itu ada tanda petiknya ya, dialog. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Apa maksudnya menggunakan konjungsi temporal itu? Siapa yang tahu? Konjungsi temporal ini kan pernah dipelajari pada waktu kelas 11, konjungsi temporal itu. Konjungsi atau kata hubung, kata sambung yang berkaitan dengan waktu. Ya, contohnya ketika, pada waktu itu, saat ini dan sebagainya. Itu berkaitan dengan waktu. Namanya konjungsi temporal. Kemudian disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Artinya begini, novel sejarah ini ceritanya yaitu mulai dari awal peristiwa sampai berakhir, itu namanya diceritakan secara kronologis atau urutan peristiwa. Atau gampangannya seperti contoh seperti ini ya. Misalnya kalian akan membuat suatu narasi atau cerita tentang peristiwa atau kejadian kecelakaan. Nah, kalau kalian membuat seperti itu, berarti mulai dari awal kecelakaan atau kejadiannya sampai terakhir bagaimana orang yang kecelakaan itu yang dinamakan urutan secara kronologis atau urutan kejadian atau peristiwa ya. Jadi urutannya itu runtun ya.
tidak dibolak-balik ya, jadi awal sampai akhir sampai selesai, itu namanya kronologis. Nah, kemudian di bawah tadi sudah dibacakan contoh-contohnya saja ya, itu salah satu contoh ya, novel sejarah. Kemudian kalian harus bisa membedakan biografi dengan novel sejarah ya. Novel sejarah ini biasanya yang ditulis berkaitan dengan tempat, kejadian. Contohnya apa? Novel-novel sejarah yang berkaitan dengan tempat atau peristiwa atau kejadian, tetapi di situ isinya tentang ada imajinasinya atau ada unsur rekaannya. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Kisah-kisah apa? Banyak kejadian di Indonesia itu. Contoh-contoh novel sejarah. Ayo. Nggak tahu. Ini salah satu contohnya, misalnya novel sejarah tentang Danau Toba. Ada kan? Novel mitos ya, mitos yang ada kaitannya. Dengarkan dulu. Nanti apa novel novel Baswedan? Siapa sih yang bilang tadi itu? Tak coret kami yang celometan itu ya. Dengarkan, ini salah satu contoh misalnya Danau Toba. Ada novel Danau Toba. Nah di situ diceritakan ada faktanya, tetapi juga ada unsur imajinasinya ya, atau khayalannya atau rekaannya. Misalnya ini salah satu tempat. Nah kalau misalnya menceritakan tentang novel sejarah tokoh boleh ya, misalnya ada novel sejarah tentang Habibie ya kan, tetapi harus dibedakan, ada buku tentang biografi Habibie ya, atau biografi Soeharto. Nah kalau biografi itu betul-betul memang faktanya ya kan, tetapi kalau novel sejarah itu diceritakan tokoh itu ada ditambah-tambah dengan imajinasi. Yang paling banyak novel sejarah itu berkaitan dengan peristiwa atau tempat ya. Kalau tokoh itu biasanya kebanyakan bukunya dalam bentuk biografi ya. Contohnya lagi yang berkaitan dengan tempat atau kejadian atau peristiwa. Jangan Malem Kundang itu bukan novel sejarah, tapi itu ada legenda ya. Legenda itu cerita-cerita betul-betul imajinasi ya, enggak ada faktanya gitu loh ya. Enggak ada faktanya, yang ada faktanya. Kalau seperti Danau Toba. Nah, Habibie dan Ainun itu bisa masuk dalam novel sejarah, ya kan? Karena ya boleh, karena itu dengarkan, karena di dalam ceritanya itu juga dibumbui, ditambahi dengan imajinasi atau unsur-unsur rekaan, ya. Itu masuk. Siapa Dilan? Siapa? Murni sastra. Kalau novel Dilan, iya. Itu bukan novel sejarah yang berkaitan dengan tempat peristiwa yang nyata gitu loh. Jadi di situ ada unsur faktanya, tetapi juga ada unsur dengarkan dulu. Jadi di situ ceritanya itu ada unsur faktanya, juga ada unsur imajinasinya. Itu namanya novel sejarah. Contohnya selain Danau Toba apa? Banyak sekali loh ya. Hah? Ya, ayo silakan. Selain ini apa? Contohnya terjadinya Surabaya, Sura dan Madu. Itu kan termasuk novel sejarah, ya kan? Terus apa lagi yang kalian pernah ketahui apa saja? Nggak usah ketawa ketiwi di situ. Ayo silakan yang belum jelas bertanya. Novel sejarah, nanti kalau sudah giliran ibu suruh nanti bingung ya. Ayo silakan bertanya. Ada yang bertanya apa bedanya novel sejarah dengan sejarah? Ayo, kalau udah ada yang tanya ibu tanya, bedanya novel sejarah dengan sejarah. Sejarah kan ada kan pelajaran sejarah Indonesia. Hah? Terus sejarah apa?
Gimana sih kan? Semuanya dua-duanya itu cerita. Wah ini ngawur aja, ini 12 mm ini kalau jawab asal saja. Ayo siapa yang tahu apa bedanya novel sejarah dengan sejarah Indonesia? Iya semuanya dalam bentuk buku. Sejarah Indonesia juga sebuku kan biasanya. Tadi lo ibu jelaskan kan di depan, karya itu ada dua, karya sastra dan non sastra, atau fiksi dan non fiksi, boleh, ya kan? Kalau karya sastra itu berarti karyanya itu biasanya ada unsur-unsur imajinasinya. Kalau non sastra itu berkaitan dengan ilmiah, penelitian dan sebagainya. Nah, kalau sejarah Indonesia itu bukan masuk dalam karya sastra tapi non sastra, yaitu karya ilmiah, karena dia harus betul-betul melalui suatu pengamatan, penelitian dan uji coba, ya kan? Itu namanya sejarah Indonesia. Tidak boleh membuat sejarah Indonesia itu asal-asalan, tapi harus ada buktinya, ya, dan buktinya itu secara ilmiah, ya, makanya disebut sejarah. Makanya tidak boleh sembarangan dengan sejarah Indonesia, karena memang betul-betul terjadi, betul-betul ada, tidak boleh direka-reka, tidak boleh ada unsur rekaan, tidak boleh ada unsur imajinasi, tidak ada unsur majaz dan sebagainya. Itu namanya sejarah Indonesia. Tetapi kalau novel sejarah boleh, ya. Jadi terjadinya suatu peristiwa atau tempat, tapi juga diisi, ditambahi dengan rekaan atau imajinasi atau majaz-majaz yang lain, itu boleh, namanya novel sejarah, dan masuk dalam karya sastra dan disebut juga karya fiksi, ya. Kalau ilmiah namanya non fiksi, ya. Itu bedanya, jelas. Ada lagi yang perlu